Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW menjadi teladan sepanjang masa bagi seluruh umat Islam di dunia. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Tetapi sahabat yang dicintai Allah, masih ada dari kita yang lupa mengamalkan perintah Allah yang disampaikan lewat Rasulullah SAW dan apa dalam mencontoh perilaku Rasul. Jabal Uhud menjadi bukti pengingkaran terhadap perintah Rasul, pengingkaran terhadap wasiat Nabi Muhammad SAW oleh pasukan Muslim. Kalau kita berbicara tentang masalah wasiat, dalam kesempatan ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang diwasiatkan kepada sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Kala itu Nabi SAW memberikan wasiat kepada beliau radhiyallahu anhum. Apa wasiat Nabi? Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sahabat, wasiat takwa ini yang mungkin bagi kita sebagai seorang lelaki yang senantiasa kita dengar ketika khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, ini wasiat takwa ini merupakan wasiat dari Nabi SAW yang harus kita tetapi, yang harus tetap kita jalankan dimanapun kita berada. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Dimanapun kalian berada, kalian harus bertakwa kepada Allah. Tempat takwa bukan hanya di masjid, sahabat. Tempat takwa bukan hanya di tempat ibadah, tapi tempat takwa dimanapun. Kita ada di rumah, kita harus bertakwa. Kita di pasar, kita harus bertakwa. Kita di kantor, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya takut terhadap apa yang Allah larang dan melaksanakan apa yang Allah perintah. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, coba kita lihat deh. Kita sudah termasuk bahagian orang yang mengikuti wasiat Nabi belum? Karena kalau kita mengikuti wasiat Nabi, keberhasilan, kesuksesan ada di depan mata. Dari wasiat ini kira-kira kita lihat ketika kita berada di kantor bekerja, saya kerja ini sudah bekerja dengan landasan takwa atau belum? Kalau masih ada yang haram yang kita ambil, berarti kita belum takwa tuh kerja. Riba nggak apa-apa, berarti belum takwa itu. Nyolong-nyolong nggak apa-apa, itu berarti belum takwa itu. Begitu sampai di rumah, tidak memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak kita, memberikan kasih sayang yang baik kepada pasangan kita, suami dan istri. Kalau belum, maka belum bertakwa kita dalam keluarga. Kepada orang tua, sudahkah kita berbakti kepada mereka? Kalau belum, berarti kita belum bertakwa. Padahal wasiat Nabi SAW meminta kita agar di setiap saat, bukan satu saat, 2 saat, tidak. Setiap saat, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka yang harus menjadi koreksi kita bersama sahabat yang dicintai Allah, kira-kira kita ini termasuk hamba yang bertakwa belum ya? Atau takwa kita sebagian, parsial. Di masjid kita takwa, tapi kalau di rumah kita tidak, di kantor kita tidak, di pasar kita takwa. Kalau begitu, berarti belum menjalankan wasiat Nabi. Kalau belum menjalankan wasiat Nabi, maka wajar kalau ada kesulitan, kehancuran, kegagalan dalam kehidupan. Insya Allah, mari kita perbaiki. Satu wasiat Nabi ini kita tepati, maka insya Allah kesuksesan dan keberhasilan ada di depan mata. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, seruan untuk bertakwa yang diwasiatkan Rasulullah SAW selaras dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran, kata takwa terdapat di 224 ayat dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, tergantung dari ayat yang ada. Akan tetapi, inti dari semua ayat itu bermuara pada beberapa pengertian takwa. Takwa yang berarti orang beriman. Takwa yang berarti takut. Takwa yang berarti beramal soleh. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Sahabat yang dicintai Allah,
Di belakang saya ini ada Masjid Jami' Syuhada Uhud ya. Masjidnya memang baru ya, baru ada. Dan alhamdulillah berdiri megah di pelataran ataupun di medan Uhud ini sebagai bahagian daripada monumen juga bahwa di sini dimakamkan para syuhada Uhud. Salah satu bahagian dari wasiat Nabi juga ini. Bagaimana kita lihat para syuhada Uhud ya. Mungkin syuhada Uhud ini sebahagian besar dari mereka tidak lahir dalam keimanan. Pasti kita dalam kehidupan ini tidak pernah luput ya, atau pasti pernah tergelincir gitu dalam kesalahan. Contoh pernah bohong. Kalau sudah pernah bohong, bagaimana di jalan keluarnya? Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti bohongmu itu dengan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu nanti bisa menghapus dosa tersebut. Teruslah berupaya untuk mampu berbuat baik, sahabat. Intinya begitu. Jangan diambil negatifnya. Gampang lah, saya saat ini berbuat buruk saja, berbuat maksiat kan tinggal saya mengikuti perbuatan buruk ini, perbuatan dosa ini saya gantikan dengan perbuatan baik, nanti win-win lah, selesai. Bukan begitu, sahabat. Tapi motivasinya adalah motivasi bagaimana kita senantiasa melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada. Coba kita lihat sekarang, ketika kita berada di sini, kebaikan apa yang bisa saya lakukan? Contoh, sambil jalan ini ada sampah, saya pungut, saya masukkan ke tas sampah, termasuk bahagian daripada kebaikan. Dan wasiat Nabi SAW adalah mengajak kita punya semangat untuk melakukan kebaikan dimanapun, kapanpun. Lagi jalan, kita lihat ada orang yang tidak mampu, kita punya sebahagian uang, kita kasih, bahagian daripada kebaikan. Ada yang nggak bisa nyebrang karena dia buta, kita tuntun, bahagian daripada kebaikan. Ya, maka ketika ada kebaikan di depan mata, segera lakukan. Semampu kita, sebisa kita. Ada waktu senggang di kantor misalkan. Ini waktulah istirahat nih. Pas waktu duha, kerjakan duha langsung, wudu, salat, walaupun hanya 2 rakaat. Laksanakan kebaikan. Karena kebaikan yang kita kerjakan, itu mampu menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan kita kerjakan, itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini wasiat dari Nabi SAW. Buat siapa? Buat kita umatnya. Sahabat yang dicintai Allah, koreksi kembali diri kita. Sudahkah wasiat ini kita kerjakan? Ketika kita ada di satu tempat, hanya kesia-siaan yang kita kerjakan? Ataukah kita mampu melakukan kebaikan? Ketika kita singgah di satu tempat, bekerja di satu tempat, keburukan yang kita ciptakan, nauzubillah min dzalik ya, ataukah kita mampu menciptakan kebaikan? Kalau sudah mampu menciptakan kebaikan, dimanapun kita berada, maka insya Allah, satu wasiat Nabi juga sudah bisa kita laksanakan. Dan kalau ini kita laksanakan, maka juga janji dari Allah, berupa kebaikan, dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada kita. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang berakhlak mulia. Rasul mampu menguasai hati dan jiwa para sahabat, sehingga kecintaan mereka terhadap Rasul melebihi kecintaan mereka terhadap yang lain. Menggunakan akhlak mulia dalam pergaulan dengan sesama manusia, niscaya akan mendatangkan keserasian hidup dalam kehidupan dan menebar ketentraman. Salah satu bukti terbaik yang menegaskan pentingnya manusia memiliki akhlak mulia diwasiatkan Rasulullah SAW kepada sahabat yang diriwayatkan dalam Bukhari. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Baiknya akhlak adalah bukti atas baiknya keimanan seseorang. Pemilik akhlak yang baik akan memetik janji Allah berupa surga dan berada di sisi Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Berbudi pekerti leluhur juga menjadi sebab utama seseorang meraih kecintaan dari manusia. Sahabat yang dicintai Allah, beginilah suasana salah satu pasar yang ada di Madinah ya. Ketika berjalan di pasar Madinah ini agak sedikit ada yang beda, sahabat. Di sini tidak takut dengan copet ya, tidak takut dengan apa, karena tidak takut dengan keburukan, kejahatan. Karena nilai kriminal memang di sini rendah. Dan ini mengingatkan kita juga bahwa orang-orang sini berarti mampu bermuamalah dengan baik, sahabat yang dicintai Allah. Dan muamalah yang baik ini juga bahagian daripada wasiat Nabi SAW.
Karena Nabi SAW juga berwasiat kepada Abu Dzar dan Mu'adz radhiyallahu anhuma. Diminta untuk khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mampu untuk bermuamalah dengan sesama itu dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik. Sahabat yang dicintai Allah, jangan dikira ketika kita mampu memaafkan orang yang pernah bersalah dengan kita itu bukan perkara besar. Ini perkara besar sekali, bukan perkara kecil, perkara besar. Kenapa? Karena selain itu punya nilai kebaikan, sekaligus juga itu menjalankan wasiat Nabi. Karena Nabi meminta kita untuk bermuamalah yang baik, memaafkan, muamalah yang baik. Tidak sombong, muamalah yang baik. Senantiasa senyum kepada yang lain. Makanya kan kalimatnya itu, kebaikan-kebaikan itu banyak sekali Nabi ajarkan berkaitan dengan masalah akhlak. Ketemu dengan orang, salam. Itu merupakan bahagian daripada kebaikan. Ya. Ketika ada yang tidak mampu, dibantu. Bahkan ketika kita membantu sahabat-sahabat kita yang tidak mampu, itu nilainya jauh lebih besar daripada i'tikaf di Masjid Nabi SAW selama sebulan. Artinya ini kebaikan yang bukan kecil nilainya. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mampu untuk bermuamalah dengan orang lain dengan baik. Senyum. Senyum kita di wajah saudara kita itu merupakan bahagian daripada amal saleh. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, kembali koreksi. Kira-kira wasiat ini sudah kita kerjakan belum? Kita sudah mampu untuk senantiasa bermuamalah dengan orang lain ya, dengan akhlak yang baik atau belum? Kalau belum, berarti wasiat belum dijalankan. Tapi kalau sudah, insya Allah kita mampu melaksanakan wasiat ini dan insya Allah juga kita mampu menjadi penyebab kenyamanan yang ada di muka bumi. Coba lihat di sini. Kenapa bisa nyaman walaupun udaranya panas, walaupun udaranya tidak enak? Karena memang ya aman. Tidak ada nilai kejahatan. Semua orang berupaya untuk menularkan kebaikan. Dan ternyata ini yang menimbulkan kenyamanan juga. Wasiat Nabi SAW. Ada orang buruk dengan kita, tidak harus dibalas buruk juga. Tapi bagaimana kita mampu membalasnya dengan kelembutan dan kebaikan. Karena insya Allah ketika kita mampu bermuamalah dengan dia, batu yang keras pun akan bolong dengan air. Walaupun tetesan air itu lembut dan kecil, tapi dia punya nilai. Dan inilah dia akhlak. Akhlak itu walau di awal terlihat lembut, tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hiasi diri kita ini dengan akhlak yang baik, sehingga dengan akhlak yang baik itu kita mampu menciptakan kebaikan di alam semesta ini. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, berikut ini ada pertanyaan dari sahabat yang dikirimkan melalui akun medsos kami. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan nih dari adik kayaknya nih ya, Mahesara Aisyah di Cibinong. Dia bertanya, Ustadz, adakah wasiat Nabi untuk seorang pelajar? Masya Allah ya, ini semangat sudah meminta bagaimana mendapatkan wasiat dari Nabi SAW. Apa wasiat Nabi untuk pelajar? Sudah pasti karena pelajar itu menuntut ilmu, maka wasiat Nabi SAW pastinya itu berkaitan dengan masalah ilmu. Bukan satu dua ya, banyak sekali adik kalau kita berbicara tentang nasihat Nabi SAW atau perintah Nabi kepada kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Maka dari itu sekarang yang ada pada porsi seorang pelajar adalah bagaimana memperkaya diri dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang mau dunia harus dengan ilmu. Yang mau mendapatkan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan yang mau mendapatkan kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Maka dari itu sekarang ketika belajar yang diingat adalah karena Nabi mewasiatkan kepada kita sebagai seorang pelajar untuk menjadi orang yang pintar. Terus berusaha, berikhtiar dan berkarya. Insya Allah prestasi akan Allah berikan kepada kita. Ketika kita belajar ingin berprestasi semata-mata bukan ingin pujian orang, tidak. Tetapi ingin menunjukkan ini kepada Nabi. Bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan Nabi SAW, Nabi gembira dengan kita. Sebagai seorang pelajar kita mampu berkarya dengan baik dan berprestasi. Sehingga dengan itu bisa jadi kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maka bagi adik-adik pelajar semuanya, mari semangat untuk menuntut ilmu. Karena dengan semangat menuntut ilmu, dengan niatan menjalankan wasiat Nabi SAW, ini yang akan menjadi penyebab datangnya cinta Nabi SAW kepada kita. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah,
Semoga kita semua menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana yang diteladankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, jagalah wasiat berharga yang disampaikan Rasul, wasiat yang di dalamnya terdapat hablum minallah dan hablum minanas, sehingga kita menjadi insan yang dicintai Allah, Rasulullah, dan manusia sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.